Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaannya apa manfaat KKA kepada kami selaku peserta didik? Jawaban saya sih sama dengan Kak Aldi. Karena ini hari pertama di mana kami dimintakan untuk menyampaikan pendapat kami mengenai manfaat KKA itu sendiri. Tapi dari materinya yaitu coding kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Pertanyaan yang kedua itu plus minusnya ya. Kalau dari saya, yang pertama kelebihannya secara positif AI itu membantu kita karena mempermudah apapun yang ingin kita lakukan. Tinggal dengan memasukkan teks, meminta atau memberikan perintah, maka langsung dibuatkan apa yang kita inginkan. Nah, kekurangannya adalah ketergantungan siswa yang kebanyakan menggunakan AI, menggunakan artificial intelligence. Mereka berfokus terima bersih, tidak ada usaha. Seperti yang dikatakan oleh Pak Husin tadi, bahwa kita diusahakan bahwa AI ini hanya membantu kita dalam proses pembelajaran, bukan segala sesuatu dalam proses itu kita serahkan kepada AI. Artinya hanya mempermudah kita. Jangan sampai ketergantungan itu seperti yang dikatakan oleh Kak Ali tadi, kalau kita ketergantungannya hanya kepada kecerdasan artifisial, maka kita sulit menyampaikan atau mengeluarkan pendapat atau apa yang ada dalam pikiran kita. Karena kita hanya terbiasa dengan meminta dan menerima, tidak pernah memberikan. Bahkan dalam forum-forum seperti ini saya lebih suka karena saya lebih dimudahkan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah, kalau dalam ulangan kemarin yang baru selesai, ada sedikit plus minusnya juga. Yang pertama itu, walaupun aplikasinya itu dikunci, ada beberapa siswa yang berusaha untuk membobol itu. Dengan catatan, ada siswa yang menggunakan rekam layar. Rekam layarnya itu bisa tersembunyi di atas kamera depan, sehingga di saat guru memasukkan password login, bisa terlihat terbaca apa passwordnya. Sehingga di saat pembelajaran mereka gampang masuk keluar tanpa sepengetahuan operator, karena mereka tahu kode masuk dan kode keluar. Di hari ketiga saya sempat sampaikan kepada Pak Tommy bahwa waktu itu Pak Tommy mengawas ada beberapa siswa yang berusaha mencari bagaimana cara mereka masuk keluar. Nah, satu-satunya jalan mereka untuk masuk keluar itu dengan catatan mereka berusaha untuk mendapatkan password itu. Bahkan ada satu teman saya yang sempat menawarkan, ini kode masuknya. Tapi saya karena ingin jujur, sehingga saya tidak membutuhkan itu. Karena sekolah sudah berusaha untuk memberikan kita bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita secara aktif, bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat kita, bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kita. Sesuatu yang bisa membuat kita luas itu adalah berusaha. Kalau kita bergantung pada sesuatu yang hanya menerima yang instan, maka di masa depan nanti seperti yang dikatakan oleh Kang Denny Mulyadi kemarin, tidak akan ada generasi Indonesia emas 2045 kalau di masa sekarang pemuda-pemudanya itu hanya bergantung kepada artificial intelligence tanpa memanfaatkannya dengan cara baik. Mereka hanya menginginkan bahwa apa yang mereka lakukan langsung terlaksanakan, tidak dengan cara saya membuat ini dengan butuh bantuan ini. Tidak, mereka lebih banyak bahwa saya membuat ini langsung ini yang dibuat, saya langsung terima bersih. Bahkan kemarin waktu ikut Lokakarya bersama Mem Holila sama Ibu No, itu sempat dijelaskan bahwa banyak sekali link-link, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses. Bahkan mahasiswa-mahasiswa untuk buat skripsi saja itu sudah mudah. Tinggal dibuatkan saya skripsi sejumlah begini, sejumlah kali begini langsung ada. Tapi dengan catatan, tidak memanfaatkan itu dengan cara kita gunakan aplikasi ini, kita gunakan teknologi ini
untuk hanya membantu kita. Sekali lagi kita apa ya, ketergantungan itu sangat tinggi. Apalagi saya bukan merendahkan anak-anak SMA 2 kemarin. Banyak sekali yang membagikan kode-kode itu sehingga macam yang dikatakan Pak Husin tadi, bahwa ada yang dalam essay itu poinnya 5 dan kalimat itu sama dengan dari KKA. Mereka bukan hanya ada yang membawa HP 2 atau yang temanya sudah selesai terus dibagikan ke teman, tapi dengan cara itu sampai operator tidak sadar, oh ini keluar masuk bro. Kalau yang keluar tanpa sengaja kan bisa terbaca di operator itu. Tapi kalau mereka yang punya kode tidak sempat diketahui oleh operatornya. Nah, hal ini yang perlu kita perbaiki ke depannya. Nah, karena apa ya, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin itu kelebihan mereka sampai punya pikiran untuk mencari kode itu. Yang terakhir ya, menggunakan tulis kertas secara tulis atau secara kertas online ya. Kalau saya dua-duanya oke. Karena tapi karena untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang, karena zaman digital, maka kita perlu menggunakan teks secara online, ulangan secara online. Yang pertama karena itu menantang ya. Dengan mode portrait atau landscape, ketika kita baca soal tidak bisa kan kita baca satu kali soal dengan jawaban, apalagi di pilihan ganda. Kalau di kertas kan kita lihat soalnya sekalian dengan jawabannya, sehingga kita bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan soal. Tapi kalau di secara online di exam, kita tidak bisa melihat, kalau kita sudah melihat jawabannya, tidak nanti geser lagi ke atas baru bisa melihat soalnya, sehingga bisa mengolah pikiran kita tertantang, sehingga kita berkembang di situ pemikiran kita. Nah, kalau di secara tulis menulis itu kejujuran, karena mereka sering menyontek bagi-bagi kertas ya. Tapi kedepannya kalau memang sekolah tetap mengadakan untuk ulangan secara online, saya kira satu hal itu yang perlu diperhatikan, dan bukan hal itu, mungkin ada hal-hal yang lain yang belum kita ketahui bersama yang bisa mereka lakukan, bisa teman-teman lakukan. Tapi dari yang saya sampaikan tadi, mohon maaf bila ada teman-teman yang tersinggung, karena memang sebenarnya ini dari kemarin-kemarin sudah saya sampaikan. Tapi kalau saya sampaikan ke Pak Tommy bilang sudah, operator itu bisa tahu, sekolah bisa tahu, guru-guru bisa tahu. Di saat memeriksa soal jawaban kalian, guru-guru tahu apa yang kalian ucapkan. Sehingga saya cukup memberitahukan kepada Pak Tommy. Dan hari ini akhirnya saya bisa menyampaikan di depan umum, di depan teman-teman, di depan semua guru, di depan ibu kepala sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.